Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Rina Sahrullah sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya Narendra Trijaya Pratama, NBM 2452015 akan mempresentasikan efektivitas implementasi e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, perspektif keadilan dan transparansi. Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di Kementerian Perhubungan. Proses pengadaan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memastikan layanan transportasi laut. Salah satu inovasi yang sudah diterapkan adalah sistem e-purchasing. Jadi e-purchasing ini adalah eh, merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mencegah praktek korupsi, dan menjamin keadilan serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama dari dasarnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di pasal 18 ayat 2, meneliti kebenaran dokumen menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau perjanjian pengadaan barang dan jasa. Dan juga di pasal 16 ayat 4, penerimaan berupa komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh negara atau daerah adalah hak negara atau daerah. Dan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun dari segi faktanya, tidak semua unit kerja seperti wilayah terpencil memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi. Hal ini juga menghambat penerapan dalam proses transparansi di beberapa lokasi penempatan, khususnya di daerah. Yang kedua, adanya kesenjangan kemampuan antara pegawai yang sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi seperti e-purchasing dan juga ada beberapa pegawai atau eh, pemangku jabatan di situ yang masih menggunakan proses secara manual. Dan yang ketiga adalah dalam proses kasus, pegawai itu ditugaskan untuk mengelola e-purchasing, tetapi dia juga menangani pekerjaan yang lain. Sehingga fokus pegawai tersebut terhadap pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-purchasing ini menjadi kurang optimal. Fokus penelitian ini itu terhadap infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Rumusan masalah yang pertama, dari sejauh mana efektivitas implementasi e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. Yang kedua adalah bagaimana implementasi e-purchasing dalam mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dan juga apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan e-purchasing di Kementerian Perhubungan.
Rancangan penelitian ini saya memakai penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya dari datanya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk bahan hukum sekundernya, jurnal dan hasil penelitian. Teknik pengumpulan datanya saya ambil dari observasi, wawancara, dan data sekundernya seperti laporan tahunan dan riwayat pengadaan barang jasa, dan juga ada dokumen-dokumen lain yang tidak boleh di-share secara publik. Dan metode analisis datanya memakai deskriptif kualitatif. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Proposal ini saya berharap agar bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian terkait efektivitas aplikasi e-purchasing di Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, eh, saya berharap saya bisa memberikan kontribusi dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa agar lebih menjadi adil, transparan, dan akuntabel. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.